Nah, di bagian ini nanti kalau yang kelompok lain yang belum oke itu, saya minta nanti ditambahkan, tapi di dalam bentuk video yang terpisah. Jadi kalau kemarin kan kita mempraktekkan bagaimana menginstal eh, Slims itu sampai Slims itu jalan di laptop kita. Nah, kalau sudah jalan, ada tahapan lagi yang kita perlu lakukan. Jadi di dalam pengelolaan sistem informasi atau otomasi perpustakaan ini ada hal-hal yang kita perlu lakukan untuk supaya nanti pengguna bisa kita manage, kita kelola. Jadi ada pengguna itu ada dua, ada pengguna yang internal, artinya adalah dari sisi perpustakaan itu sendiri, ada pengguna eksternal, yang bisa jadi nanti adalah anggota. Nah, bagaimana nanti mengelola pengguna ini di dalam sistem? Anggaplah kita sebagai eh, administrator sistem. Jadi seorang administrator sistem nanti tugasnya adalah menentukan hak akses masing-masing pengguna. Jadi bagaimana cara untuk menentukan hak akses untuk pengguna itu? Nanti saudara bisa membuka halaman admin seperti yang kita contohkan kemarin. Mudah-mudahan masih ingat, itu kita masuk ke halaman adminnya. Jadi kalau di localhost titik 280 berapa kemarin, 8083 ya, itu nanti dikasih slash admin. eh saya masih menggunakan demo dari Slims Asia karena laptopnya berbeda dengan laptop yang kemarin yang saya gunakan untuk simulasi pada instalasi kemarin. Jadi yang saya gunakan sekarang adalah Slims untuk Slims demo ya, yang bisa diakses online. Nah, di sini seperti yang kita lihat, untuk bisa masuk ke dalam halaman admin itu kita memberikan ngetik admin di sini. Jadi nanti pada saat kita sudah selesai menginstal Slims itu, kita diberikan atau kita ada alamat yang kita ketikkan di browser. Yang kita ketik nanti localhost titik dua, persis dengan apa yang disampaikan pada saat kita instalasi atau menjalankan Apache-nya, HTTPD-nya itu, kita diberitahu alamatnya. Nah, kita ketikkan alamatnya di sini. Kalau tidak salah, localhost titik 28083. Kemudian kita ketik di sini admin. Jadi kalau hanya localhost titik 28083 itu kita masuk ke halaman front end, halaman depan opaknya. Kalau ingin masuk ke halaman admin, kita ketik admin di sini. Nanti ditanyakan username dan password. Kalau belum diubah, itu username dan passwordnya adalah admin, passwordnya admin. Jadi kalau sudah masuk nanti eh, yang kita lakukan apa? Yaitu kita melakukan konfigurasi pengguna. Nah, sebelum kita mendaftarkan siapa saja pengguna dari sistem ini, kita menentukan terlebih dahulu kelompok pengguna. Jadi kelompok pengguna itu eh, diakses di tab sistem. Jadi kalau kita masuk ke halaman admin akan ada ini semua menunya. Kita pilih di tab, jadi sebutannya ini tab sistem. Di tab sistem ini kita masuk ke kelompok pengguna. Nah, biasanya eh, di Slims yang baru-baru diinstal itu mungkin kelompoknya hanya satu, mungkin hanya ada admin saja, atau mungkin bahkan belum ada sama sekali. Nah, untuk bisa menambahkan kelompok baru, kita tambah kelompok barunya di link ini. Di bagian atas,
tambah kelompok baru. Nah, jadi ini bagian yang paling pokok untuk kita bisa men-setting kelompok pengguna. Jadi saya nanti minta di kelompok eh, tugas ya, yang nanti itu saya minta ke semua kelompok membuat 3 kelompok pengguna. Masing-masing kelompok nanti kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 8 masih kelompok mahasiswa ya, itu membuat kelompok pengguna di dalam sistem ini 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok admin, yang kedua adalah kelompok bibliografi, yang ketiga itu kelompok sirkulasi. Ya, mau nanti dicatat. Jadi ada 3 kelompok yang saya minta itu dibuat oleh masing-masing anggota nanti, anggota kelompok nanti yang kelompok mahasiswa. Jadi yang pertama bibliografi, yang kedua admin, yang ketiga sirkulasi. Nah, untuk bibliografi berikan hak akses di bibliografi ini semuanya baca dan ubah. Jadi bagaimana caranya? Kita nanti pada saat kita menambah kelompok baru, buatkan namanya bibliografi, kemudian hak istimewanya nanti kita berikan untuk eh, kolom bibliografi ini kita klik baca dan ubah. Artinya si kelompok ini, siapapun yang nanti terdaftar di kelompok pengguna bibliografi nanti memiliki hak akses untuk bisa membaca dan mengubah bibliografi. Kemudian di bagian bawahnya itu ada submenu. Submenunya dia kita pilih semua, ya. Jadi untuk submenunya, jadi kalau ini menunya kita perbolehkan baca dan ubah, dan kemudian nanti submenunya kita perbolehkan juga untuk melihat semua. Nah, itu saja yang untuk bibliografi. Jadi kalau untuk settingan di bawah ini tidak usah ditambahkan ke kelompok pengguna bibliografi, itu biarkan seperti apa adanya. Ini mati semua. Kalau dia abu-abu itu tandanya mati, tidak bisa diakses oleh kelompok bibliografi. Jadi kelompok bibliografi hanya bisa mengakses menu bibliografi full semuanya. Kemudian kalau sudah di setting ini semua, kita simpan. Baik, ini kalau nah, sekarang kita sudah memiliki kelompok pengguna bibliografi. Jadi yang kita fokuskan, yang kita buat saja ya. Yang kita buat itu yang pertama bibliografi. Yang kedua, buat kelompok pengguna baru dengan nama sirkulasi. Nah, di kelompok sirkulasi, bagian bibliografinya kita matikan semua. Jadi tidak usah kita apa-apakan. Jadi kita klik saja di sini, itu akan scrolling, dia akan menggulung dia menunya. Kemudian kalau sudah menggulung, kita klik di sirkulasi. Ya, sirkulasi ini kita berikan hak akses dia untuk baca dan ubah. Kemudian untuk submenu kita buatkan mereka untuk semua. Jadi mereka bisa mengakses untuk kelompok pengguna sirkulasi, bisa mengakses semua submenu bagian sirkulasi. Nah, untuk keseluruhan yang lain itu kita tidak eh, berikan hak akses.
Kemudian kalau sudah itu kita simpan. Nah, jadi kita fokus ya, yang kita buat saja itu ada dua, bibliografi dan sirkulasi. Kemudian yang ketiga itu kita buat kelompok admin. Ini sudah ada admin, tapi kita buat aja yang baru kelompok adminnya. Kelompok admin ini mengakses, bisa mengakses bibliografi, tapi dia hanya boleh membaca saja. Kemudian sirkulasi dia bisa akses, tapi hanya baca saja. Kemudian anggota nanti dia bisa membaca dan mengubah. Dan ada semua submenu anggota dia boleh. Kemudian nanti daftar kendali dia bisa baca dan ubah. Kemudian kita klik di sini, kita pilih semua. Kemudian diinventarisasi kita baca dan ubah. Kemudian untuk submenunya itu kita pilih semua. Klik saja dipilih semua ini. Kemudian untuk sistem kita bolehkan dia baca dan ubah. Nanti pilih semua untuk submenunya. Pelaporan juga demikian. Itu kita bolehkan baca dan ubah dan semua. Kemudian kendali terbitan berseri, baca dan ubah, dan berlangganan. Kemudian kita simpan. Ini karena sudah ada tadi, kita buat nama yang baru, admin 2. Nah, pada saat praktek nanti, masing-masing kelompok nanti membuatnya admin saja. Jadi kita untuk praktek kali ini, kita buat sekelompoknya ada 3, yang tadi. Kemudian sebelum kita lanjut ke yang lain, yang perlu saudara pahami semuanya, itu kita saat ini sedang mengatur kelompok pengguna. Kebetulan kita membuatnya 3 kelompok sekarang. Nah, pada saat nanti di kita sudah di dunia kerja, di perpustakaan nanti, kelompok penggunanya bisa lebih dari 3 itu. Mungkin bisa 10 atau 20 kelompok. Itu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, artinya dengan memahami cara memberikan hak akses kepada pengguna, kita nanti bisa sesuaikan apa saja yang boleh diakses, apa yang tidak boleh diakses oleh pengguna tertentu. Jadi caranya dengan membuatkan kelompok pengguna seperti yang kita praktekkan. Nah, kalau sudah kita buat kelompok pengguna tadi, selanjutnya adalah saya minta nanti semua kelompok mahasiswa nanti untuk menambah 3 pengguna baru, ya. 3 pengguna baru nanti dibuat di bagian ini, di bawah submenu kelompok pengguna itu ada pustakawan dan pengguna sistem. Nah, 3 itu apa yang kita tambahkan di sini adalah tambah pengguna. Kita klik tambah pengguna, kemudian buatkan nama penggunanya. Nama masuk ini artinya adalah username. Jadi kalau mau masuk ke sistem nanti menggunakan username apa. Nah, di sini saya menyarankan username-nya itu huruf kecil semua dan disarankan nggak usah menggunakan spasi. Bisa saja nanti menggunakan sebuah penomoran, misalkan pengguna 1. Nah, pengguna satunya siapa? Buatkan nama anggota kelompok masing-masing. Jadi misalkan saya, kemudian tipe anggotanya pilih tetap pustakawan.
kemudian surel ini email ya, emailnya email eh, masing-masing. Kemudian media sosial ini boleh diisi, boleh dikosongkan. Kemudian nanti untuk foto pengguna boleh nanti upload, tapi saya sarankan menggunakan kamera saja. Jadi kalau ingin memuat kameranya langsung bisa setting dari sini. Jadi ambil yang 3x4, kemudian muat kamera. Kebetulan karena saat ini kamera laptop saya sudah digunakan oleh Zoom, ini tidak bisa digunakan untuk Slims ini. Nanti pada saat masing-masing kelompok mahasiswa mempraktekkan ini, saya minta menggunakan kamera masing-masing. Jadi nanti semua fotonya itu sesuai dengan anggota kelompok. Kemudian di sini, nah kita kan memiliki 3 kelompok pengguna tadi. Nah, kita langsung afiliasikan dengan masing-masing ini. Jadi siapa yang kita tentukan sebagai admin, nanti siapa yang kita tentukan sebagai bibliografi, siapa yang di bagian sirkulasi. Jadi nanti disesuaikan. Jadi di antara 3 nanti kelompok itu ada yang sebagai admin, ada yang sebagai bibliografi, ada yang sebagai bagian sirkulasi. Nah, untuk kata sandi nanti dibuatkan yang mudah saja, tapi pada prakteknya nanti kata sandi kita mesti kata sandi yang kuat. Kemudian kalau sudah semua ini kita setting, sudah kita isi semua, foto sudah, kemudian nama pengguna, harap dicatat nanti penggunanya pada saat kita membuat pengguna baru, yang perlu nanti dicatat nama penggunanya, nama masuknya ya, nama masuk pengguna, username-nya, dan password-nya nanti tolong dicatat. Kemudian kalau sudah nanti klik simpan. Nah, sampai muncul notifikasi bahwasanya data berhasil disimpan. Itu untuk satu pengguna, satu orang pengguna baru yang kita tambahkan. Nah, dilanjutkan nanti dengan pengguna yang kedua dan yang ketiga. Jadi dari 3 orang anggota kelompok itu eh, silakan ditambahkan pengguna masing-masingnya. Jadi pengguna kedua nanti mungkin tadi ada admin, yang kedua nanti bibliografi, yang ketiga bagian sirkulasi. Baik, setelah masuk sebagai pengguna, sekarang kita cek ke bagian keanggotaan. Jadi tadi yang pertama langkahnya adalah menambahkan kelompok pengguna, yang kedua menambahkan penggunanya, yang ketiga adalah menambahkan anggota kelompok. Maaf, bukan anggota kelompok, tapi menambahkan anggota. Nah, di anggota ini adalah pemustakanya. Di anggota, di menu anggota ini ada tipe keanggotaan. Nah, saya minta nanti eh, masing-masing kelompok mahasiswa nanti membuat 2 tipe anggota. Ya, dicatat ya, 2 tipe anggota. Nah, tipe anggota yang pertama itu adalah mahasiswa. Mahasiswa itu boleh meminjam 3, lama peminjaman bisa 7 hari, kemudian reservasi dimungkinkan, kemudian jumlah reservasi itu 2, kemudian masa keanggotaan dalam hari itu 365, kemudian kali perpanjangan itu 1, denda per hari 0, dan toleransi keterlambatan 1.
Ini untuk mahasiswa. Ini mahasiswa ya. Yang kedua, itu tambah keanggotaan baru, itu mahasiswa luar biasa. Itu jumlah peminjamannya eh, jumlah peminjamannya 1, lama peminjamannya 3, kemudian reservasi tidak dimungkinkan, kemudian jumlah reservasi karena tidak memungkinkan 0, masa keanggotaannya itu 60 hari. Kemudian kali perpanjangan 0, denda per hari nanti adalah 500. Kemudian toleransi keterlambatan itu 1. Kemudian nanti kita simpan. Nanti kalau tipe anggotanya sudah ditambahkan, itu tambahkan anggota. Nah, saya minta nanti juga untuk data anggota juga ditambahkan masing-masing anggota kelompok. Jadi ID anggotanya nanti disesuaikan dengan NIM masing-masing. Kemudian namanya disesuaikan dengan nama masing-masing anggota kelompok. Kemudian tanggal lahirnya disesuaikan, anggota sejaknya eh, tanggal tanggal sekarang atau tanggal nanti dipraktekkan, kemudian tanggal registrasinya disesuaikan. Berlaku hingganya itu di set otomatis. Kemudian keanggotaannya pilih eh, salah satunya itu ada yang mahasiswa luar biasa. Jadi nanti ada mahasiswa luar biasa, jenis kelaminnya disesuaikan, alamat dan lain-lain nanti silakan diisi. Kemudian nanti tunda keanggotaan ini jangan di checklist. Artinya kalau tunda keanggotaan artinya yang bersangkutan bukan sebagai anggota. Untuk sementara bukan sebagai anggota. Kemudian foto juga digunakan, diupload juga atau dimuat kamera menggunakan kamera laptop masing-masing. Nanti email disesuaikan, kata sandinya juga. Jadi eh, itu saja yang nanti dipraktekkan untuk tugas berikutnya. Jadi sekarang ada 2 tugas yang sedang dicicil ya. Tugas berikutnya adalah mempraktekkan bagaimana menambah, yang pertama apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Membuat kelompok, Pak. Kelompok apa? Kelompok bibliografi, admin, dan sirkulasi, Pak. Ya, namanya itu adalah kelompok pengguna internal. Jadi ada kelompok pengguna di bagian sistem. Ya, betul. Tadi siapa tadi? Nur Hamidah, Pak. Nur Hamidah. Oke. Setelah membuat kelompok, apa lagi? Ada yang lain bisa jawab? Menambahkan 3 pengguna baru, Pak. Ya, menambahkan 3 pengguna baru. Kemudian apa lagi? Membuat keanggotaan. Membuat eh, keanggotaan. Keanggotaan itu nanti ada
tipe anggotanya. Jadi kita nanti pada saat mempraktekkannya dan membuat tugasnya nanti itu saya minta menjelaskan kelompok pengguna itu ada dua. Jadi ada pengguna internal sistem itu adalah pustakawannya yang menjadi pengguna di sisi internal. Ada pengguna di sisi eksternal, itu anggota. Jadi dijelaskan nanti untuk anggota seperti apa, untuk pengguna di sistem seperti apa. Jadi nanti ada dua kelompok pengguna. Yang pertama pengguna internal itu merubahnya, mengaturnya di sistem, di menu sistem. Yang kedua pengguna eksternal di bagian keanggotaan. Bisa dipahami ya, eh, ada instruksinya tadi, mudah-mudahan nanti diikuti. Nah, ini nanti dijadikan tugas selanjutnya bagi anggota kelompok. Saya harapkan yang belum menginstal Slims saat ini itu sudah praktek di minggu ini, kemudian dicicil video yang pertama kemarin, video tentang instalasi. Kemudian video selanjutnya adalah video mengenai bagaimana menambah pengguna, baik internal maupun eksternal. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke.